Alcatraz ini adalah tempat untuk narapidana yang paling mengganggu, paling berbahaya, nggak dapat hak istimewa biar belajar gimana caranya untuk mematuhi aturan. Kita punya nih banyak yang bisa dikirim dari Indonesia. Hey guys, it's Nasi and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, terutama untuk kalian yang suka sejarah, storytelling, landmark, atau situs-situs horor dunia. Episode Alcatraz yang dijuluki The Rock, penjara paling ketat di dunia yang menjadi rumah bagi jiwa-jiwa terjahat, kriminal-kriminal terparah, dan paling berbahaya yang dipercaya masih menghantui pulau ini sampai sekarang. Alcatraz itu adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Teluk San Francisco, Amerika Serikat. Tadinya nih, sebelum pulau ini memiliki julukan atau nama, pulau ini dihuni sama kelompok suku asli Amerika yang bernama suku Ohlone. Jadi diyakini bahwa suku Ohlone ini adalah suku pertama yang memanfaatkan pulau ini karena emang pulau ini memiliki banyak sumber makanan seperti burung, telur, dan juga ikan. Suku Ohlone juga menggunakan pulau ini sebagai tempat untuk upacara dan mengisolasi masyarakat mereka sendiri yang melanggar hukum suku. Jadi jatuhnya pulau ini tuh dibuat sama mereka sebagai satu tempat berkehidupan yang memiliki aturan ketat. Suku Ohlone tinggal di pulau ini dengan nyaman, damai, dan tenang selama 10.000 tahun. Nah, di tahun 1775 ada seorang perwira angkatan laut asal Spanyol, Manuel de Ayala, yang datang ke pulau ini. Dia ngeliat tuh kok banyak banget burung pelikan. Akhirnya dia memberikan nama pulau ini La Isla de los Alcatrazes, yang artinya Pulau Burung Pelikan. Karena panjang tuh ya namanya, lama-kelamaan intinya nama yang tadi itu dipersingkat menjadi Alcatraz. Mungkin ribet kali ya orang-orang kayak, itu loh pulau yang La Isla de los Alcatrazes, lama-lama jadi itu loh Alcatraz. Kayak kita nyingkat Bendungan Hilir jadi Ben Hill. Puluhan tahun kemudian, di 1848, pada akhir Perang Amerika-Meksiko, California bersama dengan Pulau Alcatraz menjadi milik Amerika Serikat. Dan pada saat itu, ada yang namanya California Gold Rush, atau demam emas di California, di mana orang-orang itu lagi nyari emas kemana-mana. Akhirnya, banyak banget orang yang datang ke Pulau Alcatraz untuk cari emas juga. Tentunya, pemerintah Amerika Serikat pada saat itu kayak, wah nggak bisa nih, pulau ini harus dilindungi. Dan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Millard Fillmore, menetapkan Pulau Alcatraz sebagai reservasi militer Amerika Serikat. Alcatraz dengan Fort Point dan Lime Point yang berada di Teluk San Francisco dibentuk menjadi segitiga pertahanan. Dirancang untuk melindungi pintu masuk ke teluk. Dan di 1850 mereka mulai membangun benteng di Alcatraz yang dinamakan Fort Alcatraz. Mereka juga berencana tuh pada saat itu untuk masang lebih dari 100 meriam, bahkan mercusuar pertama yang pertama kali dioperasikan di West Coast. Nah, di 1850-an Angkatan Darat Amerika Serikat itu mulai menahan orang. Para tahanan militer itu banyak yang ditaruh di Alcatraz karena dirasa bahwa lokasinya Pulau Alcatraz itu ideal banget untuk jadi semacam penjara untuk penahanan karena dia terisolasi dan perairan di sekelilingnya itu arusnya kuat banget. Siapa coba yang berani kabur dari pulau semacam itu? Nah, kondisi di pulaunya juga batu-batunya itu keras banget guys. Sampai tempat tahanan di Alcatraz itu dijuluki The Rock, batu. Nah, selama bertahun-tahun nih jadi tempat tahanan militer, penjara Alcatraz akhirnya juga dijadikan tempat untuk menahan orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat selama Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1861 sampai 1865. Alcatraz juga akhirnya dijadikan tempat untuk menampung orang-orang suku asli Amerika, Indian Americans, yang dianggap sebagai pemberontak. Dan semakin lama mulai banyak nih kategori yang ditahan di Alcatraz, terutama selama Perang Spanyol Amerika 1898. Pada awal abad ke-20-an, para narapidana di Alcatraz itu juga ditugaskan untuk membangun sebanyak 600 rumah sel baru dari rumah sakit, aula, tempat makan, dan bangunan penjara-penjara lain dengan kondisi yang tentunya super keras in an isolated island, di sebuah pulau yang terisolasi. Kebayang gak guys sulitnya gimana? Bahkan menurut National Park Service, kompleks penjara itu baru selesai dibangun pada tahun 1912 dan merupakan bangunan beton dan tulangan baja terbesar di dunia. Nah, di tahun 1930-an, Departemen Kehakiman Amerika Serikat tuh bilang kayak, hey,
kayaknya kita butuh deh satu tempat nih untuk housing atau untuk menempatkan kriminal-kriminal terparah yang udah nggak bisa ditangani sama penjara-penjara dalam kota. Ini orang-orang yang paling kriminal, paling berbahaya, paling sulit deh di-manage gitu, diatur. Akhirnya di 1933, Angkatan Darat menyerahkan Alcatraz kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dan setelah diserahkan aja, itu mereka ngerasanya kayaknya masih butuh lebih banyak protection deh. Akhirnya, penjara Alcatraz itu dibikin lebih aman lagi, ditingkatkan keamanannya jadi maksimal. Dan pada 1 Juli tahun 1934, akhirnya Alcatraz resmi dijadikan penjara federal Amerika Serikat. Kepala penjara pertamanya Alcatraz, James A. Johnston, mempekerjakan sekitar 1 penjaga untuk 3 tahanan. Dan setiap tahanan itu ditahan di satu sel sendiri. Gak ada yang digabung-gabung. Biro Penjara Federal atau The Federal Bureau of Prisons atau BOP bilang bahwa Alcatraz ini adalah penjara sistem penjara. Tempat untuk narapidana yang paling mengganggu, paling susah tidur, paling berbahaya. Biar mereka itu bisa ditahan di tempat yang sangat-sangat terbatas, gak dapat hak istimewa, biar belajar gimana caranya untuk mematuhi aturan. Kita punya nih banyak yang bisa dikirim ke Alcatraz dari Indonesia. Alcatraz itu biasanya menampung sekitar 260-275 narapidana, kurang dari 1% dibandingkan total narapidana yang ada di seluruh Amerika Serikat. Tapi banyak penghuninya yang emang infamous, guys. Infamous itu bahasa Inggris untuk menjelaskan seseorang atau sesuatu yang terkenal tapi dalam cara yang buruk. Infamous. Beberapa di antaranya adalah Al Capone atau Scarface. Waktu dia ditahan di Atlanta, Georgia, Al Capone itu masih berhubungan dengan dunia luar, bahkan masih bisa menjalankan operasi kriminalnya dari dalam sel dan melakukan korupsi pada petugas penjara. Akhirnya dipindahin nih di Alcatraz. Menurut biografinya, dia tuh pernah bilang, sepertinya Alcatraz telah mengalahkanku. Selain Al Capone, ada George Machine Gun Kelly, Alvin Creepy Carpish, ada Robert Stroud, seorang pembunuh ternama yang disebut manusia burung karena waktu dia di penjara pertama kali, tiba-tiba dia jadi ahli burung yang memelihara 300 burung di selnya. Pas dia dipindahin ke Alcatraz, dia udah nggak boleh pelihara burung. Selama bertahun-tahun banyak banget notorious criminals, banyak banget kriminal-kriminal terkenal yang mencoba juga melarikan diri. Dan selama bertahun-tahun ada 14 percobaan yang melibatkan 36 narapidana, semuanya ketahuan. Bahkan dari mereka yang mencoba untuk melarikan diri, guys, 23 ditangkap, 6 ditembak sampai kehilangan nyawanya, dan 5 hilang, diduga tenggelam. Percobaan kabur yang paling terkenal di Alcatraz itu berujung dengan perang, guys. Pertempuran di Alcatraz. Tanggal 2-6 Mei 1946, jadi ada 6 orang dipimpin sama perampok bank namanya Bernard Coy, menyerang sipir penjara, berhasil membobol galeri senjata, terus mereka bebas-bebasin tahanan-tahanan lain, mereka mempersenjatai diri, mereka juga sandra beberapa penjaga. Mereka minta sebagai ganti, mereka disediakan perahu untuk kabur dari Alcatraz, dan itu keadaan dan kejadiannya chaos banget sampai akhirnya marinir Amerika Serikat turun tangan. Pihak militer datang, mereka tuh dilempar pakai granat sampai akhirnya pertempurannya berakhir dengan kematian 3 narapidana dan pengadilan terhadap 3 lainnya, di mana yang 2 itu dapat hukuman mati. Jadi kebayang ya guys, seberapa brutalnya orang-orang di Alcatraz itu. Jadi mereka mampu menghabisi nyawa sesama narapidana. Dan tercatat di sejarah Alcatraz, 8 narapidana itu dihabisi sama narapidana lain, 5 narapidana menghilangkan nyawanya sendiri di sel, dan 15 orang itu kehilangan nyawanya karena sakit. Dan Alcatraz itu punya kamar mayatnya sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang kehilangan nyawanya, itu emang ditaruh di kamar mayatnya Alcatraz, walaupun gak pernah ada otopsi yang dilakukan di sana. Karena hal itu dan banyaknya korban-korban yang jatuh di Alcatraz, cerita mulai beredar yang mengatakan bahwa para narapidana itu kerap mendengar dan dihantui oleh arwah-arwah narapidana ataupun orang-orang lain yang telah kehilangan nyawanya di Alcatraz. Dan bisa dibilang karena Alcatraz ini menjadi rumah untuk kriminal-kriminal yang paling berbahaya, banyak banget energi yang tersimpan di Alcatraz. Dan energi tersebutlah yang masih menghantui Pulau Alcatraz sampai hari ini. Bahkan setelah Alcatraz ditutup setelah beroperasi 29 tahun, di mana di tahun 1963, penjara federal di Alcatraz itu mengetahui bahwa biaya operasional mereka itu terlalu tinggi karena mereka terletak di sebuah pulau yang terisolasi. Jadi buat ngirim makanan, supplies dan lain-lain tuh jadi mahal. Bangunannya juga udah mulai runtuh, terpapar udara laut sama air. Dan selama hampir 30 tahun beroperasi, Alcatraz itu sudah menampung 1.576 orang. Namun setelah penjara Alcatraz ditutup, Alcatraz menjadi pulau yang terbengkalai. Di tahun 1969,
ada sekelompok suku kecil Indian Amerika, sekitar 80 orang datang ke Alcatraz dan mulai tinggal di sana. Sang pemimpin mengatakan bahwa Alcatraz itu adalah tanah atas nama Indians of all tribes. Dan mereka melampirkan perjanjian Lamry di tahun 1968 yang mengatakan bahwa properti negara yang ditinggalkan itu diserahkan kembali kepada penduduk asli Amerika. Tapi pada Juni 1971, Presiden Nixon mengirim pasukan untuk membersihkan pulau ini, dan akhirnya orang-orang yang tadinya tinggal di sana juga akhirnya dipindahkan lagi. Dan pada musim gugur tahun 1973, Alcatraz akhirnya dibuka untuk umum dan sampai saat ini merupakan salah satu objek wisata utama di San Francisco. Dikunjungi sekitar 1,5 juta orang setiap tahunnya. Karena ramainya dengan cerita-cerita horor yang ada, selain menjadi objek wisata secara general, ada juga guys tawaran untuk ghost tours, jadi tur-tur hantu yang menceritakan sisi kelam Alcatraz, sosok-sosok hantu yang bertengger di sana, dan tidak sedikit orang-orang yang pernah mengunjungi Alcatraz yang mengaku telah mendengar suara tangisan, erangan, permintaan tolong dari blok sel A, B, atau C. Bahkan banyak juga yang percaya bahwa para pengunjung itu bisa bertemu dengan sosok yang pernah menempati sel 14D. Jadi di tahun 1940-an, penjaga Alcatraz itu menemukan sang tahanan sel 14D terkapar di lantai selnya dalam keadaan tercekik. Konon, pada malam sebelum kematiannya, dia terus berteriak-teriak mengatakan bahwa ada makhluk dengan mata bersinar yang mencoba untuk membunuhnya. Selain itu, ada juga seorang paranormal yang mengaku bahwa ada yang mendiami Alcatraz yang bernama Butcher. Entah benar atau tidak semua misterinya, entah berapa banyak lagi makhluk yang dipercaya menempati Alcatraz sampai hari ini. Tapi kalian percaya atau enggak guys? Dan menarik nggak sejarah dari Alcatraz? Coba semua yang komen di bawah tambahin deh bonus. Siapa yang menurut kalian sebenarnya cocok kayaknya ditempatkan di Alcatraz? Kayak banyak dari berita akhir-akhir ini yang cocok ya guys. Setuju nggak? Kok bisa bensin dioplos? Anyways guys, itu adalah sejarah dari Alcatraz. Sejarah situs horor mana lagi yang mau kalian bahas bersama di storytelling? Coba komen di bawah. Jangan lupa besok kita ketemu lagi di Neror. Jadi make sure you subscribe, klik tombol subscribe-nya, nyalain notification-nya karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi besok. Bye bye. Beri nama La Isla de los Alcatraz. Nah, suku Ohlone tinggal di apartemen Manuel de Isla. Iya, saya mau ke La Isla de los Alcatraz gitu. La Isla de los Alcatraz.